Bayangkan sebuah malam di Tel Aviv yang awalnya tenang tiba-tiba berubah menjadi detik paling menegangkan dalam sejarah militer Israel. Radar mendeteksi puluhan objek meluncur dengan kecepatan luar biasa dari arah Iran. Sistem pertahanan Iron Dome langsung diaktifkan, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Beberapa rudal tidak bisa dihentikan. Dalam hitungan menit pusat militer utama di Tel Aviv menjadi target. Bagaimana semua ini bisa terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Malam itu Tel Aviv terlihat sama seperti malam-malam sebelumnya. Lampu kota bersinar terang, lalu lintas masih bergerak, dan para tentara yang berjaga di salah satu pusat militer terbesar Israel menjalankan rutinitas mereka tanpa merasa ada sesuatu yang akan berubah. Di dalam ruang komando, beberapa operator radar duduk di depan layar besar yang menampilkan berbagai jalur penerbangan dan aktivitas udara di kawasan Timur Tengah. Pekerjaan mereka biasanya berjalan tenang, hanya memantau pergerakan pesawat atau objek yang kadang melintas di wilayah yang sensitif. Namun beberapa menit setelah tengah malam, seorang operator tiba-tiba memperhatikan satu titik kecil yang muncul di bagian layar radar. Awalnya ia mengira itu hanyalah gangguan sistem atau objek yang tidak terlalu penting. Ia bahkan sempat mengabaikannya karena hal seperti itu sering terjadi dalam pemantauan radar jarak jauh. Tetapi hanya dalam beberapa detik, titik itu bergerak dengan kecepatan yang tidak biasa. Operator itu mulai memfokuskan pandangannya dan memperbesar tampilan layar untuk memastikan apa yang sedang ia lihat. Di saat yang hampir bersamaan, titik lain mulai muncul. Bukan satu atau dua, tetapi beberapa sekaligus. Suasana di ruangan yang tadinya santai perlahan berubah menjadi tegang. Para operator mulai saling bertukar pandangan tanpa mengatakan apapun. Mereka semua tahu bahwa jika beberapa objek muncul dari arah yang sama dengan kecepatan tinggi, kemungkinan besar itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Salah satu petugas kemudian memanggil komandan yang sedang berada di ruangan lain untuk segera melihat layar radar. Ketika komandan itu masuk dan melihat deretan titik yang terus bertambah, ekspresi wajahnya langsung berubah serius. Ia menyadari bahwa ini bukan gangguan sistem. Objek-objek itu bergerak terlalu cepat dan jalurnya terlalu jelas. Dalam hitungan detik berikutnya, jumlah titik di layar meningkat semakin banyak, dan semua orang di ruangan itu mulai memahami bahwa sesuatu yang besar sedang menuju ke arah mereka. Tidak ada yang berbicara keras, tetapi ketegangan terasa di seluruh ruangan. Malam yang awalnya terasa normal tiba-tiba berubah menjadi awal dari peristiwa yang akan dikenang oleh banyak orang sebagai salah satu malam paling mencekam dalam sejarah konflik di kawasan itu. Beberapa detik setelah komandan melihat layar radar itu, suasana di ruang komando berubah total. Semua orang yang sebelumnya duduk santai kini berdiri dan mendekati layar utama. Titik-titik merah terus bermunculan seperti hujan dari arah timur. Salah satu analis radar mulai menghitung jumlah objek yang masuk ke sistem. Angka itu terus naik dengan cepat sampai akhirnya berhenti di angka yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam. 70 objek. Tidak ada yang perlu mengatakan dengan keras apa arti angka itu, karena semua orang yang bekerja di ruangan itu sudah memahami kenyataannya. Itu berarti serangan rudal balistik dalam jumlah besar sedang menuju wilayah Israel. Komandan langsung memberi perintah agar semua sistem pertahanan udara diaktifkan. Alarm internal di pangkalan militer mulai berbunyi, sebuah suara peringatan yang jarang sekali terdengar dalam kondisi normal. Beberapa tentara yang berada di lorong-lorong pangkalan segera berlari menuju posisi masing-masing. Sementara itu, operator radar memperbesar tampilan lintasan rudal yang terus mendekat. Kecepatan yang terbaca di layar membuat beberapa orang mengerutkan dahi. Rudal-rudal itu melaju jauh lebih cepat dari kebanyakan rudal yang pernah mereka tangani sebelumnya. Sistem komputer mencoba menghitung titik jatuh potensial dari setiap objek yang terdeteksi. Hasil perhitungan awal menunjukkan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Beberapa jalur rudal tampak mengarah langsung ke wilayah Tel Aviv, dan sebagian dari jalur itu berpotensi mengenai area militer yang sangat penting. Komandan kemudian memerintahkan agar sistem Iron Dome disiapkan untuk melakukan intersepsi secepat mungkin. Dalam hitungan menit, baterai pertahanan udara di berbagai titik mulai bersiap. Operator pertahanan mengunci target satu persatu sambil memantau pergerakan rudal yang semakin mendekat. Di layar besar ruang komando, lintasan merah panjang tampak seperti anak panah yang meluncur lurus menuju kota. Ketegangan semakin terasa karena semua orang menyadari bahwa waktu yang mereka miliki sangat sedikit. Tidak ada yang tahu seberapa efektif sistem pertahanan akan bekerja menghadapi serangan sebesar ini. Namun satu hal sudah pasti, malam itu bukan lagi malam biasa di Tel Aviv. Malam itu telah berubah menjadi awal dari sebuah pertempuran yang menentukan. Di saat ruang komando militer Israel mulai dipenuhi ketegangan, ribuan kilometer dari sanak putusan yang memicu semua ini sebenarnya sudah diambil beberapa jam sebelumnya. Di Iran, para pejabat militer dan komandan strategis telah berkumpul dalam rapat tertutup setelah serangan rudal Israel yang menghantam wilayah Teheran beberapa hari sebelumnya. Serangan itu dianggap sebagai penghinaan besar dan ancaman langsung terhadap kedaulatan negara. Tekanan dari berbagai pihak di dalam negeri semakin kuat agar Iran memberikan balasan yang jelas dan kuat. Para komandan militer Iran kemudian menyiapkan rencana yang sudah lama disimpan sebagai opsi terakhir jika konflik meningkat. Mereka tidak ingin sekadar memberikan respons kecil yang bersifat simbolis. Mereka ingin menunjukkan bahwa Iran memiliki kemampuan untuk menyerang balik dengan kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa serangan balasan akan dilakukan menggunakan rudal balistik generasi terbaru yang baru saja selesai diuji dalam beberapa tahun terakhir. Rudal-rudal ini dirancang untuk melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi dan memiliki kemampuan manuver yang membuatnya lebih sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara modern. Setiap rudal membawa hulu ledak dengan berat sekitar 6 ton bahan peledak yang mampu menghancurkan target besar dalam satu hantaman langsung.
Target yang dipilih bukan wilayah sipil, melainkan fasilitas militer penting di Tel Aviv yang dianggap sebagai pusat aktivitas komando dan operasi militer Israel. Ketika perintah peluncuran akhirnya diberikan, beberapa pangkalan peluncur rudal di wilayah Iran langsung bersiap. Di tengah malam yang gelap, pintu peluncur besar terbuka perlahan dan sistem navigasi rudal mulai aktif. Para teknisi memeriksa koordinat terakhir sebelum hitungan mundur dimulai. Tidak ada sorakan atau perayaan di ruangan itu. Yang ada hanya kesunyian serius karena semua orang menyadari bahwa apa yang akan terjadi setelah ini bisa mengubah situasi kawasan secara drastis. Ketika hitungan mundur mencapai 0, satu persatu rudal balistik itu meluncur ke langit malam dengan suara gemuruh yang mengguncang tanah di sekitar pangkalan. Api terang dari mesin roket menerangi langit beberapa detik sebelum rudal itu menghilang menuju ketinggian. Dalam waktu singkat 70 rudal telah dilepaskan dan semuanya melaju menuju arah yang sama. Arah barat, menuju Israel, menuju Tel Aviv. Malam itu perjalanan rudal-rudal tersebut baru saja dimulai, dan tidak ada yang tahu dengan pasti bagaimana semuanya akan berakhir. Sementara itu di Israel, waktu terasa berjalan jauh lebih cepat daripada biasanya. Di ruang komando, para operator radar tidak lagi sekadar memantau layar. Mereka sekarang berlomba dengan waktu. Jalur lintasan rudal yang muncul di layar terus bergerak mendekati wilayah Israel dengan kecepatan yang sulit dipercaya. Sistem komputer mencoba memperkirakan waktu kedatangan setiap rudal, dan angka yang muncul membuat suasana di ruangan itu semakin tegang. Beberapa rudal diperkirakan akan mencapai wilayah udara Israel hanya dalam hitungan menit. Komandan Pertahanan Udara segera memerintahkan aktivasi penuh sistem Iron Dome serta beberapa sistem pertahanan tambahan yang dirancang untuk menghadapi ancaman rudal jarak jauh. Sirene peringatan mulai terdengar di beberapa fasilitas militer penting, menandakan bahwa ancaman serius sedang menuju wilayah mereka. Operator pertahanan udara dengan cepat memilih target di layar dan mengunci jalur rudal yang paling dekat dengan wilayah sensitif. Setiap keputusan harus diambil dalam waktu yang sangat singkat karena jumlah objek yang datang terlalu banyak untuk ditangani satu persatu secara santai. Di luar ruangan komando, beberapa tentara berlari menuju posisi perlindungan sementara kendaraan militer bergerak untuk mengamankan area sekitar pangkalan. Di langit malam yang tampak tenang dari kejauhan, sebenarnya sedang berlangsung perhitungan teknologi yang rumit antara sistem radar, komputer pertahanan, dan rudal pencegat yang siap diluncurkan kapan saja. Ketika sistem Iron Dome akhirnya menerima perintah intersepsi, beberapa unit peluncur mulai bergerak. Pintu peluncur terbuka dan rudal pencegat pertama diluncurkan ke langit dengan kecepatan tinggi, meninggalkan jejak cahaya yang terlihat dari kejauhan. Dalam beberapa detik kemudian, peluncuran kedua dan ketiga menyusul. Tujuannya hanya satu, menghentikan sebanyak mungkin rudal yang sedang menuju wilayah Israel sebelum mereka mencapai targetnya. Di ruang komando, para operator menatap layar tanpa berkedip. Mereka bisa melihat rudal pencegat bergerak menuju jalur lintasan objek yang datang dari arah timur. Untuk sesaat muncul harapan bahwa sistem pertahanan yang selama ini menjadi kebanggaan Israel akan mampu menahan serangan tersebut. Namun ketika beberapa data baru muncul di layar, beberapa analis mulai menyadari sesuatu yang membuat mereka semakin khawatir. Kecepatan rudal yang datang ternyata jauh lebih tinggi dari perkiraan awal. Beberapa di antaranya bahkan tampak melakukan perubahan jalur kecil yang membuat sistem intersepsi harus menghitung ulang titik tabrakan. Situasi ini membuat semua orang di ruangan itu mengerti bahwa malam itu tidak akan berjalan seperti simulasi latihan yang biasa mereka lakukan. Serangan yang sedang mereka hadapi jauh lebih kompleks dari yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Beberapa menit setelah rudal pencegat pertama diluncurkan, langit di atas Israel mulai dipenuhi garis cahaya yang bergerak sangat cepat. Dari kejauhan tampak seperti kilatan kilat yang saling mengejar di udara. Sistem pertahanan udara bekerja tanpa henti, menghitung lintasan dan mencoba menabrakkan rudal pencegat dengan rudal balistik yang datang dari arah timur. Di ruang komando, layar radar mulai menampilkan beberapa tanda intersepsi berhasil. Beberapa titik merah menghilang setelah bertabrakan dengan rudal pencegat di ketinggian. Beberapa operator bahkan sempat menarik napas lega ketika melihat tanda keberhasilan pertama muncul di sistem. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Jumlah rudal yang datang terlalu banyak dan jaraknya semakin dekat. Setiap kali satu rudal berhasil dicegat, beberapa rudal lain sudah berada di belakangnya dengan kecepatan yang sama atau bahkan lebih tinggi. Komputer pertahanan mulai menunjukkan peringatan bahwa beberapa lintasan objek sudah memasuki zona yang sangat sulit untuk dicegat secara efektif. Komandan yang memimpin operasi di ruangan itu mencoba tetap tenang, tetapi dari wajahnya terlihat jelas bahwa situasi ini jauh lebih berat dari perkiraan awal. Ia terus memberikan perintah kepada operator untuk memprioritaskan rudal yang jalurnya menuju fasilitas militer utama di Tel Aviv. Operator pertahanan mencoba mengikuti instruksi itu dengan cepat. Mereka memilih target yang paling berbahaya dan meluncurkan lebih banyak rudal pencegat untuk menghentikannya. Di luar ruangan komando, suara peluncuran rudal pertahanan terus terdengar seperti dentuman pendek yang berulang-ulang. Setiap peluncuran membawa harapan bahwa satu ancaman lagi bisa dihentikan sebelum mencapai daratan. Namun di layar radar mulai muncul kenyataan yang sulit diabaikan. Beberapa rudal balistik tetap melaju tanpa bisa dihentikan. Kecepatannya terlalu tinggi dan jaraknya sudah terlalu dekat dengan target. Salah satu analis bahkan menyadari bahwa beberapa rudal tersebut kemungkinan besar membawa hulu ledak yang jauh lebih berat daripada yang biasanya digunakan dalam serangan sebelumnya. Ketika informasi itu muncul di layar sistem, ruangan komando menjadi semakin sunyi. Semua orang memahami arti dari data tersebut. Jika satu saja dari rudal itu berhasil mencapai targetnya, dampaknya bisa sangat besar. Dan pada saat itu, mereka melihat sesuatu yang membuat jantung semua orang di ruangan itu berdegup lebih cepat. Beberapa lintasan rudal yang tidak berhasil dicegat terlihat bergerak lurus menuju salah satu pusat militer paling penting di Tel Aviv.
Tidak ada lagi waktu untuk mencoba menghitung ulang strategi. Dalam beberapa menit ke depan, mereka hanya bisa menyaksikan apa yang akan terjadi berikutnya. Di ruang komando militer Israel, waktu terasa seperti berjalan lebih lambat dari biasanya, tetapi di layar radar semuanya bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Beberapa rudal yang berhasil melewati sistem intersepsi kini hanya berjarak beberapa menit dari Tel Aviv. Operator radar memperbesar tampilan jalur lintasan untuk memastikan perhitungan terakhir. Angka yang muncul di layar menunjukkan kenyataan yang sulit diterima. Beberapa rudal tidak lagi berada dalam jangkauan efektif sistem pencegat. Artinya jika tidak ada sesuatu yang berubah dalam beberapa detik ke depan, rudal itu akan mencapai targetnya. Komandan di ruangan itu tetap berdiri di depan layar dengan tangan terlipat, mencoba menjaga ketenangan di tengah situasi yang semakin menegangkan. Ia masih memerintahkan peluncuran tambahan rudal pencegat meskipun peluangnya semakin kecil. Beberapa unit pertahanan udara kembali menembakkan rudal ke langit malam, mencoba menghentikan objek yang sudah melaju sangat cepat menuju wilayah kota. Di luar pangkalan militer, sirene peringatan mulai terdengar di beberapa area Tel Aviv. Suara sirene yang panjang dan keras itu membuat banyak orang yang masih terjaga di malam hari mulai menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Sebagian warga melihat ke langit dengan rasa bingung ketika beberapa garis cahaya tampak bergerak cepat di ketinggian. Mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang berlangsung, tetapi mereka tahu bahwa sistem pertahanan udara sedang bekerja. Di dalam pusat militer yang menjadi target utama, beberapa tentara mulai berlari menuju area perlindungan setelah menerima peringatan dari sistem komando. Tidak semua orang tahu persis apa yang akan terjadi, tetapi perintah evakuasi sebagian area sudah diberikan sebagai langkah darurat. Sementara itu di layar radar ruang komando, beberapa titik merah yang tidak berhasil dicegah kini semakin dekat dengan koordinat target. Salah satu analis mencoba menghitung waktu kedatangan terakhir. Angka yang muncul membuatnya terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berbicara dengan suara rendah kepada komandan. Waktu tersisa kurang dari 1 menit. Semua orang di ruangan itu sekarang menatap layar yang sama, seolah menunggu sesuatu yang tidak bisa lagi mereka hentikan. Beberapa rudal pencegat terakhir masih terlihat bergerak mencoba mengejar target, tetapi jaraknya sudah terlalu dekat. Pada detik-detik berikutnya, beberapa titik merah di layar tiba-tiba menghilang dari radar jarak jauh dan sistem menunjukkan bahwa objek-objek tersebut telah memasuki fase akhir penerbangan menuju daratan. Dalam beberapa saat lagi, langit di atas Tel Aviv tidak akan lagi hanya dipenuhi cahaya intersepsi. Sesuatu yang jauh lebih besar akan terjadi. Detik-detik berikutnya menjadi momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh orang-orang yang berada di pusat komando militer Israel malam itu. Semua mata tertuju pada layar radar yang menampilkan jalur terakhir beberapa rudal yang berhasil melewati sistem pertahanan. Beberapa operator bahkan tidak lagi berbicara karena mereka tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menghentikan objek-objek tersebut. Komputer sistem pertahanan sudah memberikan peringatan bahwa rudal-rudal itu berada dalam fase terminal, yaitu tahap terakhir sebelum menghantam target. Di luar ruangan komando, langit Tel Aviv yang biasanya gelap mulai diterangi oleh kilatan cahaya yang bergerak sangat cepat dari ketinggian. Beberapa orang yang melihat ke atas hanya sempat menyadari adanya garis api yang turun dengan kecepatan luar biasa sebelum semuanya berubah dalam sekejap. Di pusat militer yang menjadi salah satu target utama, beberapa tentara yang sedang bergerak menuju area perlindungan tiba-tiba merasakan getaran kuat di tanah. Detik berikutnya sebuah ledakan besar mengguncang area tersebut. Cahaya terang muncul seolah menerangi seluruh kompleks militer selama beberapa detik. Gelombang kejut dari ledakan pertama menyapu bangunan di sekitarnya, memecahkan kaca dan merobohkan beberapa struktur yang tidak dirancang untuk menahan hantaman sebesar itu. Namun ledakan pertama ternyata bukan satu-satunya. Dalam beberapa detik berikutnya, beberapa rudal lain yang tidak berhasil dicegat juga mencapai targetnya. Ledakan kedua dan ketiga terdengar hampir bersamaan, menghasilkan suara gemuruh yang bisa terdengar dari jarak yang cukup jauh di dalam kota. Di ruang komando, layar radar tiba-tiba menunjukkan beberapa titik yang menghilang tepat di atas koordinat pusat militer Tel Aviv. Seorang operator berbisik pelan bahwa dampak telah terjadi. Tidak ada sorakan, tidak ada kepanikan berlebihan, hanya keheningan berat yang memenuhi ruangan itu. Semua orang memahami arti dari apa yang baru saja mereka saksikan melalui layar. Sistem komunikasi mulai menerima laporan awal dari unit-unit yang berada di sekitar lokasi. Beberapa laporan menyebutkan adanya kerusakan besar di area pangkalan. Asap tebal mulai terlihat membumbung tinggi dari lokasi yang terkena hantaman langsung. Api terlihat menyala di beberapa titik dan kendaraan militer yang berada di sekitar area ledakan tampak rusak parah. Malam itu pusat militer yang biasanya menjadi simbol kekuatan pertahanan berubah menjadi lokasi yang dipenuhi kekacauan, asap, dan suara sirene darurat yang terus berbunyi tanpa henti. Beberapa menit setelah ledakan besar mengguncang pusat militer di Tel Aviv, situasi di lokasi berubah menjadi sangat kacau. Asap hitam tebal mulai memenuhi udara dan sebagian bangunan di dalam kompleks militer terlihat rusak parah akibat hantaman langsung rudal balistik yang membawa hulu ledak sangat besar. Api terlihat menyala di beberapa titik, dan suara alarm darurat terus berbunyi tanpa henti di seluruh area pangkalan. Para tentara yang selamat dari ledakan pertama mulai berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Beberapa dari mereka keluar dari area perlindungan dengan wajah penuh debu dan kebingungan. Tanah di sekitar lokasi ledakan masih bergetar ringan akibat dampak yang sangat kuat beberapa menit sebelumnya. Tim darurat militer segera bergerak menuju titik-titik yang paling terdampak. Kendaraan penyelamat dan unit medis mulai berdatangan dari berbagai arah di dalam kompleks militer untuk membantu mengevakuasi korban yang berada di sekitar area ledakan. Beberapa bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai pusat komando lapangan mengalami kerusakan serius. Bagian atap runtuh dan dinding yang tebal pun tidak mampu menahan tekanan ledakan dari hulu ledak yang sangat besar. Para petugas medis bekerja dengan cepat
di tengah situasi yang sangat sulit. Mereka mencoba memberikan pertolongan kepada tentara yang terluka sambil terus berkomunikasi dengan pusat komando utama yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Sementara itu di ruang komando utama, laporan awal mengenai dampak serangan mulai masuk satu persatu melalui sistem komunikasi militer. Operator komunikasi membaca laporan tersebut dengan suara yang berat. Informasi awal menunjukkan bahwa beberapa rudal balistik memang berhasil menghantam langsung area pusat militer yang menjadi salah satu fasilitas penting di Tel Aviv. Kerusakan yang dilaporkan sangat besar dan sebagian fasilitas yang sebelumnya digunakan untuk koordinasi operasi militer tidak dapat digunakan lagi. Komandan yang memimpin operasi malam itu mendengarkan laporan-laporan tersebut dengan wajah yang sangat serius. Ia memahami bahwa serangan yang baru saja terjadi bukan hanya serangan simbolis, melainkan serangan dengan daya hancur yang sangat besar. Sementara itu di langit Tel Aviv, beberapa rudal pencegat terakhir masih terlihat melintas untuk memastikan tidak ada ancaman tambahan yang tersisa. Namun kenyataan yang sudah terjadi di daratan tidak bisa diubah lagi. Pusat militer yang terkena hantaman kini dipenuhi asap, api, dan suara kendaraan darurat yang terus bergerak di dalam kompleks. Malam yang dimulai dengan radar yang mendeteksi beberapa titik kecil kini telah berubah menjadi salah satu malam paling menegangkan yang pernah dialami kota itu. Beberapa waktu setelah ledakan besar itu, laporan yang masuk ke pusat komando mulai semakin jelas. Pada awalnya informasi yang diterima masih terpotong-potong karena banyak sistem komunikasi di area yang terkena hantaman mengalami gangguan. Beberapa antena komunikasi rusak akibat gelombang kejut dari ledakan, dan sebagian jaringan listrik di dalam kompleks militer sempat terputus. Namun perlahan-lahan tim teknis berhasil memulihkan sebagian jalur komunikasi darurat sehingga laporan dari lapangan mulai bisa diterima dengan lebih jelas. Petugas komunikasi di ruang komando membaca setiap laporan dengan suara yang semakin berat. Tim penyelamat di lokasi menyampaikan bahwa dampak ledakan jauh lebih besar daripada yang diperkirakan pada awalnya. Beberapa bangunan utama yang berada di pusat kompleks militer mengalami kerusakan parah dan sebagian area bahkan berubah menjadi puing-puing akibat kekuatan ledakan dari rudal balistik yang menghantam langsung. Kendaraan militer yang berada di sekitar lokasi juga banyak yang rusak atau terbakar. Tim medis yang bekerja di lapangan melaporkan bahwa jumlah korban yang ditemukan terus bertambah seiring dengan proses pencarian di antara bangunan yang runtuh. Beberapa tentara ditemukan dalam kondisi terluka serius dan segera dibawa ke fasilitas medis terdekat untuk mendapatkan perawatan darurat. Namun tidak semua korban bisa diselamatkan. Dalam beberapa laporan awal disebutkan bahwa jumlah tentara yang gugur sangat besar karena sebagian dari mereka berada cukup dekat dengan titik ledakan ketika rudal menghantam area tersebut. Di ruang komando, suasana menjadi semakin sunyi ketika angka korban mulai disebutkan dalam laporan sementara. Informasi awal yang diterima menunjukkan bahwa ribuan personel militer berada di dalam kompleks tersebut pada saat serangan terjadi. Ketika proses pendataan korban dilakukan secara bertahap, angka yang muncul akhirnya menggambarkan skala tragedi yang sebenarnya. Sekitar 2.500 tentara dilaporkan tewas akibat serangan rudal yang menghantam pusat militer itu. Tidak ada satupun orang di ruangan komando yang berbicara setelah angka tersebut disebutkan. Semua orang memahami bahwa malam itu akan tercatat sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah konflik militer di kawasan tersebut. Sementara itu di luar kompleks militer, asap masih terlihat membumbung tinggi ke langit Tel Aviv, menjadi tanda dari serangan yang baru saja mengguncang kota itu. Menjelang dini hari, suasana di Tel Aviv masih dipenuhi ketegangan. Asap dari pusat militer yang terkena serangan masih terlihat dari kejauhan, dan kendaraan darurat terus keluar masuk area kompleks untuk membantu proses evakuasi dan penanganan korban. Tim penyelamat bekerja tanpa henti meskipun kelelahan mulai terasa. Beberapa tentara membantu membersihkan puing-puing bangunan yang runtuh dengan harapan masih ada korban yang bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Lampu-lampu darurat dipasang di berbagai sudut kompleks militer karena sebagian sistem listrik utama belum sepenuhnya pulih. Di ruang komando utama, para pejabat militer Israel mulai melakukan evaluasi cepat terhadap apa yang baru saja terjadi. Mereka mempelajari kembali data radar, laporan intersepsi, serta jalur lintasan rudal yang berhasil menembus sistem pertahanan udara. Dari analisis awal terlihat bahwa serangan tersebut dirancang dengan sangat matang. Jumlah rudal yang diluncurkan secara bersamaan membuat sistem pertahanan harus bekerja di luar kapasitas normalnya. Beberapa rudal juga diketahui memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi dari model rudal yang biasanya digunakan dalam konflik sebelumnya. Hal itu membuat sebagian rudal berhasil melewati lapisan pertahanan dan mencapai targetnya. Para analis militer memahami bahwa kejadian malam itu akan membawa dampak besar tidak hanya bagi Israel tetapi juga bagi situasi keamanan di seluruh kawasan Timur Tengah. Sementara itu berita tentang serangan tersebut mulai menyebar dengan cepat ke berbagai negara melalui laporan media dan jaringan informasi internasional. Banyak pihak yang terkejut dengan skala serangan dan besarnya kerusakan yang ditimbulkan. Di Tel Aviv sendiri, malam yang panjang itu akhirnya perlahan berubah menjadi pagi. Cahaya matahari mulai muncul di ufuk timur, menerangi kota yang baru saja melewati salah satu malam paling mencekam dalam sejarahnya. Di tengah puing-puing bangunan dan asap yang masih tersisa, para tentara dan petugas penyelamat terus bekerja tanpa berhenti. Bagi mereka malam itu bukan hanya tentang serangan rudal, tetapi juga tentang sebuah peristiwa besar yang akan terus diingat oleh banyak orang untuk waktu yang sangat lama.